kalian semua, saya peringatkan kepada kalian semua karyawan maupun anak-anak. Jadi bahasanya kita harus bisa saling merasakan, karena kalian semualah yang telah merasakan kepergian dari sini sampai namanya balik lagi kembali jadi karyawan, karena saling saya merasakan. Jadi Bapak pesan kepada kalian seperti ini. Dan di judul pertama pun sama. Kan semua pun enggak sampai Bapak undang ataupun mencari karyawan. Itu pun sama. Kalau bisa kalian rasakan, kalau bukan kehendak izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kalian pun sama. Belum tentu adanya di sini. Maka sampai saya katakan kepada kalian semua, dikasih dengan satu syarat. Boleh, silakan. Kan dapat kalian rasakan. Dari pertama awal pun datang selalu diajakin ngobrol dulu, bertanya. Kan sudah dirasakan. Diajakin ngobrol dan dikasih nasihat yang lemah lembut, agar supaya mendapatkan izin. Bahasanya, insapillah hai murid-murid sekalian, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Bapak kasih pesan kepada kalian sebelumnya. Begitu sampai kemari, bahasanya melamar lah. Kan bisa dapat kalian rasakan. Bisa dapat kalian rasakan. Karena begitu sampai, tuh kopi, tuh rokok, mungkin kalian bisa dapat merasakan. Karena Bapak pun sama, telah mendapatkan izin dengan sesama. Tua muda sama-sama. Yang penting sopan, santun, ramah, tamah, kan gitu. Lalu dikasih jujur,
benar tanggung jawab. Terus terang Bapak kasih makan yang enak-enak. Karena Bapak juga ngalamin malang mulintang susah payah, jangan kata sifatnya saudara. Keluarga sendiri pun, apalagi sifatnya orang lain. Nggak ada yang bisa menolong selain kembali kepada jati diri kita. Jati diri kita itu siapa yang sebenarnya, kan itu. Maka Bapak pesan kepada kalian untuk kelanjutannya harus waspada, jalankanlah yang kebaikan. Jalankanlah petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halus merasa bersyukur dan kenapa Bapak sampai namanya menasehati, kadangkala ada kelebihannya, kadangkala melewati batas. Menasehati kalian, sebenarnya kalian pun sama. Emang siapa? Hanya sebagai karyawan. Dan kenapa sampai Bapak kedatangan tamu tanpa diundang? Nah, sebelum namanya tanpa kedatangan tamu yang tanpa diundang, sebelumnya Bapak kan sempat namanya berbicara depan kalian, dikumpulkan, hitung-hitung reuni, bahasanya perkumpulan, apa yang dapat Bapak bicarakan terhadap kalian? Tolong perhatikan dagangan, jangan bahasanya bisa ngejualnya aja, harus belajar yang benar-benar. Kan? Gak bedanya seperti orang-orang, kita kan ngalamin kecil dulu sampai belajar sekolah supaya menuntut mencapai ilmu pengetahuan. Itu membayar kan gitu. Kalau Bapak kepada kalian
karyawan kan sudah terbuka. Dilatih dulu cara-caranya, cara dagang kudu begini, cara majangnya kudu begini. Dan kenapa tiba-tiba Bapak sampai bilang, nanti kalau bisa mah, kalau udah paham belanja, udah paham ngejual, udah paham belajar sendiri, udah bisa ngejual sendiri, kan gampang. Kalau punya dengan keyakinan, dikasih kesemangatan untuk masa depan kalian. Sambilan kerja kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Dikarenakan dalam penilaian namanya Bapak keadaan situasinya belum pada bisa, belum pada paham, bisanya hanya sekedar ngejual. Ya belum. Tapi kan sudah dinasehati dan dipelajari. Nih misalkan Bapak, kenapa Bapak ngasih uang makan? Dan kenapa Bapak ngasih namanya makan juga? Agar supaya kalian bisa menyisihkan. Misalkan Bapak kasih uang makan 30.000, makan dikasih pas seadanya. Bapak makan teri, yang ikut makan teri. Bapak makan ikan ayam, yang pasti ngikut makan ikan ayam. Nah, kenapa Bapak ngasih uang makan juga? Mungkin kalian pada pengen ngerokok. Kalau ngopi kan udah Bapak siapin, kopi sama gula ada tempatnya. Maksud Bapak secukupnya dulu, misalkan pakailah 20.000, simpen 10.000. Gitu, kali sebulan itu 300.000. Kalau 10 bulan udah ketahuan. Kalau disembun 10.000 aja, kan gitu. 1,5 gitu, 1,5 juta. Apa kurang ngasih nasihat kepada kalian? Untuk akhir penghitungan buku di antara pendapatan, bahasanya nggak kurang kan 100.000. Misalkan pendapatan kecil segitu 100. Kalau pendapatan gede kan ngalahin kalian. Ada yang dikasih 200, ada yang dikasih 300. Gitu. Bukan orang-orang yang ngerasain, kalian sendiri yang ngerasain. Nah, itu yang disebut nama ngaji rasa.
Kan sempat kepada kalian semua ngomong, bapak ini kepada kalian selalu dinasehatin, asal kumpul-kumpul yuk. Mau kemana lagi kita minta tolong. Dan tolong bantu bapak, tolong bapak. Lagi posisi keadaan begini, bagaimana tolongnya? Bukan bapak minta dimodalin, bukan. Kerjakanlah yang 5 waktu. Hitung-hitung menjauhi kejoliman. Agar supaya menjauhkan yang dilarang oleh agama dan negara. Kan sempat bapak bicarakan gitu. Nah Jo, kalau bisa mah kamu jalan-jalan ke pasar tempat yang rame. Apa yang sempat bapak bicarakan? Tonton lihat orang yang pada dagang keadaan posisi rame. Di mana? No, banyak pasar. Pasar Tohaga. Lihat tuh di malam hari. Langsung keliling ke jalur Pasaraya. Ke jalur RT Benis itu. Apa yang sekiranya laku? Apa yang sekiranya nggak ada di sini? Kan bapak ajarin. Keliling ke pasar yang rame, ngelihat orang dagang apa yang kira-kira laku, yang nggak ada di sini. Itu di tempat kita, kan begitu. Bapak selalu ngajarin. Nah ternyata kan Ajo kan pernah jawab. Ini aja Mang, Ajo dagang tanah aja khusus seperti kendi-kendi. Kenapa sampai punya jawaban begitu? Karena barusan pisan habis ngejual celengan macan, yaitu harga 400.000, 2.800. Tapi kan bapak udah ngomong, tolong lihat di pasar jalur yang rame, nonton ke sana sambilan jalan-jalan, perhatikan orang apa yang laku. Nah, itu yang penting, asal jangan yang ada di tempat kita, kan begitu. Apa pernahkah bapak namanya mengajari namanya sama kalian yang tidak baik? Kan suruh jujur, suruh benar, suruh terang, terus terang, suruh tanggung jawab. Tiba-tiba, nah itu, sampai kedatangan si Om yang namanya orang posisinya yang nggak kenal.
Nah, maka untuk sekarang kelanjutannya, untuk kedepannya, Bapak bukannya bawel, bukannya kejam. Karena udah sering kali Bapak rasakan dan Bapak bisa membuktikan. Kenapa buktinya? Sampai namanya si namanya datangnya kemari, namanya baru kenal langsung ngebuka namanya uang makan. Bapak juga sebelumnya bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Bisa ngebimbing si Ajo agar supaya mendapatkan usaha sendiri. Akhirnya ilmunya kagak kepegang, dia mah maju, kan Ajo yang mundur duluan, nggak mau lagi ngikut suhu, kan begitu. Padahal kalau kita yakin, ambil ilmunya, gitu, kan begitu. Lanjut terus kalau namanya bisa, kalau paham, kan begitu. Karena Bapak untuk semua kan karyawan, gitu. Dikasih, dipelajari seperti begitu. Sering kali kan Bapak buktikan. Coba bayangin, sekarang tempat segini lebarnya, kasaret ya, karyawan begitu banyaknya. Apa amak Bapak nggak pada dipikirin? Kan dipikirin buat masa depannya, kan gitu. Seringkali dinasehati, kan bisa dibuktiin. Sampai sekarang ada kan masih barang buktinya, kan begitu. Itu Bapak ngomong sama kalian, pesan untuk kedepannya jangan seperti begitu lagi lah, gitu. Kalau masih pada betah di sini, ternyata mau kemana lagi atuh? Udah kesono kemari, gak gini nggak pada kemari lagi, kan begitu. Kan Bapak tunjuk, begitu namanya udah kenal sehari 2 hari, kan begitu. Nah sempet pun sama, karena apa? Kelengahan. Tiba-tiba sebelum datangnya si kemari, Bapak kan sempat sama kalian semua. Nanti Bapak bikinin seragam. Ya bahasanya, jawaban kalian ya siap. Bahasanya sebelumnya kan udah terima kasih, kan kasarnya kan begitu. Cuman lama-lama makin lama nggak terlaksana. Akhirnya yang bisa melaksanakan ya si tersebut, kan begitu. Yang namanya orang baru kenal, sampai sempet namanya Bapak modalin, kan begitu. Nah, gitu. Coba bayangin, Bapak kurang bagaimana?
Itu pun usaha bermacam-macam, bukan keserakahan namanya bapak, bukan. Bapak pun memikirkan kalian. Kan bapak sempat ngomong, noh lihat orang-orang mau usaha, belum namanya buat bayar kontrakannya, belum namanya buat modal belanjaan dagangannya, kan gitu. Tapi kan untuk kalian kurang bagaimana bapak pada kalian? Masih kurang terima. Tuh tempatnya, tuh dagangannya. Yang penting mah jujur, bener, terus terang, tanggung jawab. Kenapa terus terangnya? Bahasanya kalau nggak punya namanya ngomong, kalau bapak punya bapak bantu, kan begitu. Jangan dibilang namanya punya, jawabannya nggak punya. Jangan, itu nggak boleh. Bahkan kita juga ada yang punya, jadi seluruhnya tahu. Jangan kata sifatnya namanya begitu hebat, ya gitu, begitu hebat, luar biasa. Banyak daunnya itu pohon beringin, jatuh satu lembar pun tahu, begitu. Karena segala hal apapun kita agar bisa meluruskan hati kalian. Jauhkan dari sifat sirik, bidik, adigung, sombong, aniaya gitu dengan sesama orang. Karena sempat Bapak bicarakan tentang itu. Dan kenapa tiba-tiba Bapak sempat merasakan sampai namanya ngalamin antara Bogor Banten itu sampai ngalamin namanya jalan kaki gitu bahasa. Sekarang antara misalkan Cibetek mudik sampai Pondok Gede, kan itu Jakarta juga termasuknya Bekasi, sampai balik lagi ke Parung, sampai berangkat lagi ke Bekasi. Ya itu kan ujian, cobaan, tantangan itu. Karena apa? Itu yang disebutkan janji. Apa janjinya? Cek bahasa Sunda gitu, lamun anjeun keur ngajerit maratan langit, kocek maratan jagat, kaula bakal hadir. Ngan sing hati-hati anjeun ngarampak tina janji kaula, aja beug rasakeun. Ulah katalka engke di akhirat, di dunya oge dibuktikeun. Bapak mah geus karasa ku bapak. Ngarasa susah kuat temanggi dahar acan, saha nu nulungan kuat babulan-bulan, paribasana babulan-bulan temanggi daang nage kurang teu boga duit saperak-perak acan. Saha nu meh ngerek kakuatan, bapak masih kena aya ayeuna kan kitu. Da umur mah Gusti Allah nu nyahueun, teu beurang ya peuting, teu peuting ya beurang umur mah. Beda milik rezeki orang gitu.
ku bapak geus dibareja tanu mantap ayeuna mah sing bisa ngajagaan ka hareupna kudu kumaha urang teh pan kitu disebut ngaji rasa teh naon rasana urang kabatur paribasana pasti aya karasana nikeun urang diri sorangan berbuat teu bener pasti karasa bakal ke urang eta ngaranna ngaji rasa kunaon cenah paribasana itu tapi kaparibasana kadatangan si di barang can mulai mah sebab bapak pertama awal kadatangan manehna teh mun cada kapireungpeun mah kapireungpeunan bapak teh keur meleng da sifatna bapak abogaan saring-saring karunya gitu saring-saringnya ayeuna pan peuseun bapak sama paribasana hiji paribasana jangan berhenti walaupun tersakiti jangan suka memeriksa murid orang lain. Jangan suka menyalahkan ajaran orang lain. 4. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Itu pesan dari Tanbih. Nah tiba-tiba bapak mengalami namanya rasa kasih sayang dengan sesama. Itu kan bisa dibuktikan tiba-tiba. Awal mula mah memang gitu. Yang namanya membuka namanya rumah makan itu asal mulanya membicarakan tentang ibadah gitu. Dan memang orang baru kenal sampai sempat namanya saya ini cucunya Joko Tingkir kan gitu. Dan tiba-tiba dia mengakui sayalah sebagai Syekh Nur Alif. Nah, gitu. Itulah namanya. Ternyata lama-kelamaan Bapak pikirin dan Bapak rasakan itu sebagai mungkin itu juga sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cobaan tantangan luar biasa Bapak kan begitu. Nah itulah yang disebut namanya pembicaraan manis di mulut, pahit di hati. Nah kan sempat kalian tunjuki dan kebuktiannya juga ada kan gitu. Coba tolong gitu dirasa-rasakan oleh kalian semua.
Sekarang ada orang namanya melamar misalkan kemari, apa bapak tanya misalkan pakai ijazah misalkan bagaimana, kan enggak, langsung bapak suguhin kopi, suguhin rokok, lu ngobrol. Lama kelamaan setelah jadi karyawan, bapak tanya, biasa memang jualan apa? Biasa ngebengkel, Pak. Oke, kalau benar-benar namanya ngebengkel bisa ya silahkan, kan bapak modalin. Sampai ada sekarang barang buktinya, kan begitu. Tiba-tiba dia bawa pondakan juga kemari, jadi karyawan juga. Emang biasanya usaha apa? Biasa mah aslinya saya dagang bubur. Dagang bubur. Oh iya. Oke. Dagang bubur. Bapak usahakan. Nah, dagang bubur. Tiba-tiba kan nyari gerobaknya. Pas begitu tiba-tiba nama nyari gerobak, udah peribahasa katanya tema dapatlah gerobak bakso dan mie ayam. Begitu bapak tanya-tanya namanya gerobaknya sama mie ayam, dia bahasanya ahli. Sampai main online baksonya. Memang dia juga lagi nyari kerjaan. Kenapa gerobaknya sampai dijual? Nah, bapak yang beli tadinya mah memikirkan kalian, kan gitu, yang ada di sini. Akhirnya kan bapak sempat beli gerobaknya. Bapak sampai namanya bawa kemari sama orang-orangnya sekalian, suruh kerja di sini, dia yang ngadepin. Padahal di waktu itu bapak juga udah ngasih contoh sama kalian, sama karyawan semua di sini. Ambil ilmunya bila mana dia nggak betah. Gitu. Pas begitu kan ditimpa lagi, misalkan Dape sempat bisa dagang dengan sekian lama dalam perhitungan. Mana bahasanya untungnya? Bahasa buntung, bahasanya banyakan dia daripada bapak, kan begitu. Padahal untuk kalian bapak udah pesan, ambil ilmunya, terusin lanjutannya. Nah tiba-tiba namanya tukang mie ayam, ngebuka mie ayam, bakso. Oh biasanya pak katanya kelapa sekian, langsung sekalian sama es kelapa kan bapak bisa buktikan. Padahal kalau untuk karyawan, nah itulah buktinya. Jadi seharusnya harus diambil tuh ilmunya. Ilmunya kenapa? Cara bikin bakso, cara ngebumbuinnya, cara anuan kelapa, kan gitu. Kelapanya doang namanya yang keambil ilmunya. Nyatanya sampai sekarang bagaimana? Kan begitu. Karena nggak punya keyakinan, nggak bisa ngejalanin, kudu bapak mulu mamanya belanjanya. Coba kalau punya keyakinan, orang-orang mah di sini kudu ngontrak,
kalian makan enggak, kan begitu. Coba waktu dagang cupang, begitu cupang namanya lagi sedangnya rame, lagi sedangnya banyak, pada kabur yang nungguinnya, nggak ada yang ngurusin. Tiba-tiba bapak sampai namanya nyewa, kalau kata ini mah pengirim ikan cupang yang namanya si Ikhwan sama si Ipul punya kenalan, yaitu Bang Leman. Ternyata sama Bang Nawi waktu itu berdua, yang satunya nggak bisa bawa motor, yang keduanya Bang Leman ya bisa bawa motor. Bapak bisa buktiin. Kenapa Bang Leman sampai awet? Nah, itulah. Dari dasaran pertamanya, kesalahannya, kenapa yang satu gitu. Dari kesalahannya memang dagang lagi sepi gitu. Dikasih uang makan, dikasih duit, yaitu 80.000. Begitu pas mau pulang, itu pun yang satu temennya Bang Leman. Nah, di waktu itu masih zaman rame cupang. Coba kalau dipikirin, dirasain, ngeborong rak-rakan, coba rak-rakan berikut akuarium second, berapa puluh juta tuh. Nah itu, maka saya kasih tahu kalian semua, harus jujur, harus benar, harus terus terang, harus tanggung jawab. Ini Bapak ceritakan, memang jelas itu mah yang diceritakan namanya kisah nyata. Walaupun namanya sampai mendengar namanya orangnya pun Bapak bisa dapat rasa. Kenapa dia sampai berhentinya begini? Latar belakangnya, satu, dikasih duit dikit. Kedua, namanya dia izin, Pak, ini hari saya mau libur dulu. Ya, mau libur dulu karena dapat undangan keluarga. Dia itu mau kondangan gitu. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Mau kondangan mah itu mah terserah, mau perek kek misalkan 2-3 hari ataupun lama seminggu, yang apa-apa, yang penting terus terang aja, kata Bapak kan begitu. Kan udah dikasih namanya pesan jujur, bener, terus terang, tanggung jawab. Dia pun ngomong izin di sini, mau pre dulu Pak, mau kondangan, ada undangan keluarga.
Tiba-tiba dapat semalam 2 malam namanya. Kok kenapa tiba-tiba namanya istrinya itu ngebel ke bapak ke sini gitu. Ada apa? Begini Pak, suami saya Anawi nggak bisa masuk. Emang ada apa? Orang tuanya meninggal. Nah, baru bapak jawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan dikasih kelapangan di alam kuburnya. Nah tiba-tiba selesai ke sehari, kedua hari, ketiga hari, dia datang kemari. Memang sengaja bapak pesan, nanti datang aja kemari dulu ya, maupun siang gitu. Dan alhamdulillah begitu namanya datang kemari, alhamdulillahirabbil alamin. Ada maksud apa tuh suruh datang kemari dulu ketiga harinya? Mungkin ada yang dituju, ada yang dimaksud bapak. Nih saya nggak bisa apa-apa itu, ini nambahin dah buat namanya beli kopinya gitu. Nah selesai sampai 7 harinya, misalkan dia sempet dia balik lagi, ternyata ya begitu. Sempet datang kemari seolah-olah namanya mendagang lagi sepi baik, ada cumannya, kok nggak ngomong-ngomong mau berhenti gitu. Akhirnya dia ngikut abang iparnya apa-apa gitu, nggak tahu. Nah Bang Leman itu lama di sini. Ya Bang Leman bahasanya, Imam mohon maaf saya kenapa saya namanya sampai saya gabungin namanya nama-namanya, mungkin Bang Leman juga saling dapat merasakan gitu. Kadangkala kan udah namanya lucu peribahasa katanya, giliran jaga malam saya sempet Bang Leman bapak kalungin, dikalungin pakai botol aqua, masa lagi jaga dagangan tidur. Dasarnya tuh kan itu lucu. Nggak bayar begitu pas bangun Bang Leman kan kaget tuh, ada kaget itu. Maka saya mah ya mohon maaf sama Bang Leman juga kasarnya teh mah. Saya rasa saya mah nggak punya rasa salah apa-apa. Makanya ya alhamdulillah Bang Leman kadangkala nyamperin kemari silaturahim lah ya kan gitu. Wajar, harus itu memang. Karena saling-saling nggak punya kesalahan. Saling-saling maafin aja kan.
usaha mah di mana-mana gak sama Bang Leman gitu. Dikarenakan Bang Leman namanya ngomongnya mau istirahat dulu, ya silahkan ya, nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kan sampai sekarang namanya. Dalam arti di harapan saya sih ya mudah-mudahan aja kan. Biar pada sehat, biar pada panjang umur. Yo saling kita doakan. Ini buat semua karyawan kan. Nah mungkin Bang Leman pun tahu, tiba-tiba model Anawi pertama awal alhamdulillah Robel alamin peribahasanya. Kenapa sampai dia namanya ngebikinin akuarium gitu, akuarium kecil, karena lagi banyak pemberhentian pekerja gitu. Karena waktu itu masih zaman pengurangan karyawan. Tiba-tiba Anawi itu sampai membuat akuarium yang kecil-kecil itu pertama awalnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama saya dan gak disangka-sangka, gak diduga-duga sampai namanya jadi karyawan. Antara bikin di sini akuarium ya pernah kan gitu. Nah sampai tiba-tiba lama kelamaan saya ngobrol juga sama dia. Sebenarnya biasanya kerja apa? Kerja di garmen. Nah gitu. Ya jahit penjahit lah gitu. Tuh. Nah tiba-tiba saya merasa enak namanya ngobrol sama dia, makanya nggak tua nggak muda ya sama-sama aja gitu. Akhirnya menjalur lah kepada tentang ibadah kan gitu. Lama kelamaan ya dia namanya bisanya pernah konveksi itu pun tuh. Untuk sehari 2 hari lamanya seminggu datanglah temannya membantuin gitu. Alhamdulillah nyampe juga di sini. Pertama awal berdua, nambah lagi namanya orang Kuripan gitu. Ya, terus sampai sempet banyak karena apa? Mau rencana membuka konveksi gitu. Ya, dan itu pun sempat kami buktikan. Ya udah sampai buka konveksi, walaupun hasilnya seperti apa, udah saya terima. Ya itu. Kalau mau bicarakan tentang namanya hancurnya, bangkrutnya, ini tergantung kembali lagi kepada para pekerja. Walaupun saya belum mendapatkan hasil, tetap kan dalam satu harinya saya kasih sekian, itu pun sama. Begitu tiba-tiba anak buah namanya pada bantuin setelah namanya itu kaos yang udah jadi, puasanya
nggak ada yang kejual ya. Sempet saya bagi-bagiin kan itu, bagi-bagiin. Dan kenapa sampai terjadi berantakan begitu? Itu ada sesuatu. Kenapa ada sesuatunya? Adanya peribahasannya cerita kehilangan sweater hatu gitu. Mungkin kan nggak ada yang lain, mungkin diantara karyawan semuanya yang ditanya itu pun sama, nggak dipersoalkan. Nah tiba-tiba setelah itu sempat saling salahkan. Saling salahkan. Nah itu maka dari itu pun sama. Padahal di waktu itu udah dikasihnya apa? Jujur, bener, terus terang. Saya kasih makan yang enak-enak. Karena apa? Dikasih uang makan, dikasih makan gitu. Akhirnya nggak bisa terus terang. Nah timbulnya bisa dibuktikan yang jujur maupun yang benar. Yang tidak jujur, yang tidak benar itu bisa dibuktikan. Dengan akhirnya kemudian sampailah terbuka. Karena kalau yang namanya Anawi ya alhamdulillahirabbil alamin, bahasanya kan begitu, masih bisa silaturahim, bertukar pikiran. Kayak model yang satu lagi misalkan alhamdulillahirabbil alamin, bisa namanya pegang kejujurannya, pegang kebenarannya. Karena udah ada yang membuktikan. Nah itu. Kenapa yang membuktikannya? Walaupun tanpa dia diketahui, ternyata adalah orang yang memberitahukan. Nah itu. Bahkan orangnya pun sama, tempat diketahui. Oh iya, nah itu pun sama menjatuhkan nama baik Anawi kan begitu. Apalagi yang namanya sifat saya. Kan mungkin semua karyawan pada ngerasain. Itulah yang disebut ngaji rasa. Akhirnya sempat saya susul ke rumahnya, ada orangnya benar mengakui. Tiba-tiba dia ngobrol namanya jauh kepada orang tuanya, saya ngobrol sama orang tua. Malahan saya
tujuan bahasanya mau nangkep orang tersebut, malahan orang tuanya keadaan posisi begitu, malahan saya yang ngasih duit kepada orang tuanya. Jadi cukup hanya sekedar tahu aja. Itu pun sama, makanya kepada kalian semua Bapak pesan harus dipakai itu mah, walaupun sama siapapun namanya kita usaha, jujur dan benar harus dipakai. Kalau yang disebut namanya ngaji rasa, pasti mungkin pada ngerasain rasanya garam bagaimana, rasanya ya micin bagaimana gitu, rasanya kopi bagaimana kan gitu. Nah, udah dulu. Umsikum bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu para karyawan, jalankan pesan Bapak. Berbuatlah yang baik. Nanti berbuat baik, hasilnya pasti baik. Kalau kita berbuat namanya jelek, nanti hasilnya juga jelek gitu. Pesan Bapak ya. Itu. Jalankanlah yang 5 waktu. Gitu. Kita mau nyender sama siapa lagi bahasanya? Selain namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.